Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Gosima Teknik Channel. Kali ini saya ingin menjawab satu lagi pertanyaan yang ada di kolom komentar, yaitu Mas mau tanya juga, AC saya sudah dicuci, udah dicek freon, cek semuanya bagus, tapi masih kurang aja dinginnya, sampai teknisi nyerah. Kira-kira apa ya yang bermasalah? Terima kasih. Nah, saya juga udah pernah nemuin contoh kasus yang seperti ini ya. Jadi ada beberapa faktor di sini saya sudah tulis, itu ada 5 faktor yang sering terjadi, namun bisa juga terjadi penyakit yang jenis lain ya. Nah, tapi yang sering terjadi umumnya itu seperti ini. Yang pertama, jadi ada 5 faktor. Yang pertama itu terdapat lendir di bagian dalam evap ya. Jadi kemungkinan setiap kali melakukan pencucian atau perawatan si AC tersebut, itu alat semprotnya atau jet cleanernya itu kurang kuat semburannya ya, jadi kurang bersih, sehingga menimbulkan lendir yang terdapat di evap makin lama makin banyak dan menumpuk, yang mengakibatkan penutupan pada jalur kisi-kisi si evap. Jadi udara itu nggak bisa masuk melalui si evap tersebut, maka hasil udara ke depannya itu tidak ada, bahkan tidak terasa ya, paling sekiranya pun terasa sedikit ya. Seperti contoh halnya ada kipas angin, belakangnya itu kita tutup pakai pakai plastik ya. Ada kipas angin, belakang kita tutup pakai plastik, maka walaupun si fan itu berputar, tidak ada hasil udara ke depannya. Nah, seperti itu contohnya yang terjadi pada evap yang tertutup lendir atau kotoran yang berlebihan. Nah, itu yang pertama. Padahal udah dicuci katanya. Ya, karena nggak rontok si lendir atau kotorannya tersebut, karena udah keras ya. Mau nggak mau dia harus melakukan full pencucian. Jadi istilahnya itu overhaul ya, dibongkar, indoornya diturunin, dibongkar sampai evapnya aja ya. Jadi dicuci secara merata, kondisi tidak dipasang, kondisi dibongkar, diturunin. Nah, itu dicuci satu persatu dari mulai evapnya, casingnya semua ya, sampai benar-benar bersih baru dipasang lagi. Tuh langkahnya kalau misalkan udah nggak kena pakai jet cleaner ya. Kalau pakai cairan juga bisa ya, asalkan ya tetap main aman ya, karena takutnya bahaya kena mata atau yang lain. Nah, itu hindari. Yang pasti semburan dari jet cleaner itu harus agak sedikit kuat, jangan terlalu kencang juga. Yang penting si lendir itu bisa rontok atau bisa bersih ya dari bagian belakang atau bagian dalam si evap. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, putaran blower lemah ya, yang diakibatkan karena putaran blower itu lemah. Jadi si evap sebenarnya udah dingin, udah bagus ya, karena hasil semburan si blower itu menghisap udara yang ada di ruangan, masuk ke dalam evaporator, semburannya itu tidak kuat atau tidak seperti awalnya, maka udara hasil dari si blower tersebut tidak dapat menghembuskan ke bagian ruangan secara cepat atau merata. Nah, itu efek dari putaran blower yang lemah. Blowernya masih muter, anginnya cuma sedikit, sedangkan dingin si evap udah bagus sebenarnya, dilihat dari semuanya udah bagus ya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, itu terdapat udara di dalam sistem sirkulasi ya. Jadi di dalam sistem sirkulasi pipa atau di dalam kandungan si freon tersebut terdapat udara, yang biasanya itu faktor karena penambahan freon ya, yang tidak dilakukan pendorongan udara terlebih dahulu, atau tidak melakukan vakum pada saat pemasangan ya. Nah, itu bisa berpengaruh pada kurang dinginnya si AC tersebut.
Jadi terdapat udara di dalam sistem. Caranya gimana? Ya mau nggak mau harus kuras, ya buang dulu itu freon semua, vakum lagi dari nol, terus diisi freon lagi dari nol sampai benar-benar penuh. Ya, tuh. Yang ketiga, ya, jadi nggak bisa juga terdapat udara di dalam sistem sirkulasi karena bisa menghambat proses terjadinya pendinginan pada si gas freon tersebut. Ya, walaupun tekanan si kompresor bagus, ya, jumlah takaran freonnya bagus, ya, sistem sudah bersih semua, tapi terdapat udara dalam sistem, proses refrigerasinya tidak sempurna. Ya. Nah, itu yang ketiga. Lalu yang keempat, termistor bermasalah, ya, atau lemah. Jadi dia belum mendeteksi si ruangan itu sudah dingin, si kompresor sudah mati duluan, ya. Jadi baru hidup belum lama dia udah mati. Nanti berapa lama hidup lagi, belum dingin mati lagi. Jadi nggak mungkin dingin selama si termistor itu masih bermasalah atau ngaco. Jadi ganti termistornya, ya, baru nanti bisa normal kembali. Tuh, termistor lemah, ya. Terus yang terakhir itu lemahnya tenaga kompresor, ya. Kompresor memiliki dua tenaga hisap dan tekan, ya. Kemungkinan ada yang lemah di salah satu tenaga kompresor, ya, atau padahal udah dicek ampernya bagus tapi tenaganya lemah. Itu faktor biasanya dari bagian klep pada kompresor, ya. Bisa juga karena faktor oli, ya, yang sudah mulai berkurang. Tuh. Jadi dari 5 faktor ini yang bisa menyebabkan AC kurang dingin di luar dari takaran freon, ya. Udah dicek takaran freonnya bagus, ya, kebersihan udah setelah dicuci, melakukan pencucian, ya. Selain itu, inilah faktor-faktor penyebab kurangnya dingin pada si AC tersebut, ya. Saya rasa cukup menjawab pertanyaan, ya. Mudah-mudahan cepat ketemu solusinya dan hasilnya bisa normal kembali, ya. Terima kasih yang sudah memberikan komentar, yang sudah bantu share, like, dan subscribe-nya. Terus dukung channel ini supaya saya terus berkarya menghasilkan video-video yang bermanfaat untuk kita semua. Saya Ari dari Gosima Teknik. Salam oprek-oprek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.